Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber dimanapun anda berada, pada kesempatan kali ini kami mencoba menelusuri komplek makam Tengku Syekh Glen Melintang yang berada di Kemala, PD Aceh. Perjalanan kami menuju ke makam tersebut lebih kurang 30 minit dari kota Bakti Lamlau. Perjalanan kami ini bertepatan pada 8 Syawal 1441 Hijriah dan merangka ziarah dan langsung melihat kondisi jalan dan komplek makam tersebut. Makam tersebut berada di Jalan Berenun, Tangseh, jaraknya sekitar 1 km dari jalan tersebut. Jalan menuju ke makam agak rusak dan harus mendaki sampai pertengahan gunung. Dan dalam perjalanan ini kami melewati jalanan dan di area perjalanan tersebut terdapat hamparan sawah yang sangat luas yang bisa kita lihat dan elok di mata. Dan juga pada perjalanan ini kami melihat keadaan di sekitarnya yang sangat indah, bahkan terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni. Tidak lama lagi kami akan sampai ke tempat tujuan kami, iaitu di makam Tengku Syekh Glen Melintang. Alhamdulillah, sampailah kita ke tempat tujuan. Ini adalah pamflet tata cara tertib berziarah di makam ini. Dan di sini terdapat 9 makam para ulama terdahulu. Tidak ada yang mengetahui pasti siapa-siapa saja sosok ulama yang dimakamkan di sana. Namun, dari hasil informasi yang kami dapatkan, bahwasanya salah satu dari makam tersebut adalah makam Tengku Syekh Glen Melintang. Sejarah tentang kehidupan beliau pun tidak bisa didapatkan secara jelas dan menjadi batu sandungan tersendiri untuk kita mengetahui lebih jauh. Akan tetapi, ada sumber yang mengatakan bahawa Tengku Syekh Glen Melintang ini merupakan guru dari para ulama besar terdahulu seperti Tengku Syekh Diribeh dan Tengku Syekh Waidah. Telah sampailah kita di makam ini yang harus kita lalui beberapa tangga. Dan inilah lokasi kuburan para ulama terdahulu, salah satunya iaitu Tengku Syekh Glen Melintang. Dan di sini terdapat 9 makam. Telah kita ketahui manfaat berziarah ke makam para wali-wali Allah dan juga berziarah ke para ulama-ulama di samping akan mendatangkan keberkahan bagi para penziarah, juga menyadarkan mereka akan kealiman dan kesolehan orang yang berada di dalam kubur. Begitu mulianya beliau, bahkan sampai dalam keadaan wafatnya pun bisa mengajak banyak orang untuk berzikir, mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Telah berapa orang yang menyebutkan nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad di makam-makam para wali Allah. Bagaimana mereka bisa mengajak begitu banyak manusia menuju Allah padahal mereka telah wafat? Sungguh karamah yang sangat agung pada mereka. Lalu mari kita tengok diri kita masing-masing. Berapa orang yang telah kita ajak untuk berzikir dan membaca salawat? Apakah sudah sebanyak orang-orang yang di makam wali itu? Ataukah sebaliknya, kita belum mengajak sama sekali? Dan inilah makam-makamnya. Dan semoga apa yang beliau telah dedikasikan kepada diri kita, semoga kita dapat mengambil hikmahnya untuk kehidupan kita. Maka jangan segan-seganlah kita berziarah ke kubur para ulama, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk mengingat terhadap kematian, yang sesungguhnya kematian itu pasti akan terjadi pada diri kita. Jangan kita sia-siakan di dalam kehidupan selalu dalam kesenangan, akan tapi ingatlah bahwa diri kita akan mati.